Kisah sahabat Nabi Muhammad yang bernama Nu'aiman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikelilingi oleh para sahabatnya dengan karakteristik yang beragam. Ada yang dikenal tegas dan keras seperti Umar bin Khattab. Ada juga yang dikenal pemalu, yakni Utsman bin Affan. Namun, ada sahabat terdekat Rasulullah yang paling usil pada masanya. Sosok sahabat Rasul ini adalah satu-satunya orang yang berhasil membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa hingga terlihat gigi gerahamnya, sebab Rasulullah biasanya hanya melemparkan senyum pada orang-orang di sekitarnya. Sahabat yang dimaksud adalah Nu'aiman bin Ibnu Amr bin Raf'ah. Ia adalah salah seorang sahabat dari kalangan Ansar yang juga termasuk dalam kalangan Ashabul Badar, sebab Nu'aiman pernah turut berjihad bersama Rasulullah saat perang Badar. Beberapa catatan sejarah menyebut Rasulullah selalu tertawa dan gembira apabila berada di dekatnya. Sebuah kisah yang diceritakan dari Ibnu Majah bahwa suatu hari Nu'aiman pernah diajak berdagang oleh Abu Bakar As-Siddiq bersama sahabat yang lain untuk pergi ke negeri Syam, yaitu daerah maju pada masanya. Salah satunya ada Suwaibid bin Harmalah. Saat hari mulai menjelang siang, Nu'aiman yang sudah lapar menghampiri Suwaibid yang saat itu ditugaskan untuk menjaga makanan. Suwaibid dengan sikap penuh amanahnya tentu menolak saat Nu'aiman hendak meminta satu potong roti untuknya. Hingga Nu'aiman berkata, "Kalau memang begitu, artinya kamu setuju saya buat pulang." Nu'aiman pun berjalan ke pasar dan mencari-cari wilayah yang menjual hamba sahaya. Pada zaman Nabi dulu, hamba sahaya biasanya dijual untuk menjadi pekerja. Hingga kemudian Nu'aiman berkata kepada orang-orang di sana bahwa ia memiliki hamba sahaya dengan harga yang sangat murah. Nu'aiman juga menyebutkan hamba sahaya yang dimilikinya hanya memiliki satu kekurangan, yakni berteriak bahwa dirinya orang yang merdeka, bukanlah hamba sahaya. Mendengar itu, orang-orang di sana pun tertarik dan Nu'aiman mengajaknya menghadap Suwaibid. "Itu ada orang yang berdiri sedang menjaga makanan. Itu hamba sahaya saya," kata Nu'aiman pada mereka. Mereka pun memberikan uang kepada Nu'aiman dan menghampiri Suwaibid untuk menangkapnya. Suwaibid yang terkejut kemudian berkata, "Saya bukan hamba sahaya, saya orang merdeka," yang hanya dibalas oleh orang-orang tersebut bahwa mereka sudah tahu kekurangannya itu. Selang beberapa waktu, Abu Bakar As-Siddiq pun kembali dan mencari-cari Suwaibid, yang dijawab oleh Nu'aiman kemudian, "Sudah saya jual, wahai Abu Bakar." Nu'aiman pun menceritakan dengan jujur apa yang terjadi kepada Abu Bakar. Kemudian Suwaibid kembali ditebus oleh Abu Bakar dari orang-orang Syam itu. Sampailah kisah tersebut ke telinga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini yang membuat Rasulullah tertawa hingga menunjukkan gigi gerahamnya di depan para sahabat. Perawi hadis mengatakan bahwa setelah 1 tahun berlalu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun selalu menceritakan kisah Nu'aiman dan Suwaibid ini kepada para tamunya. Dikisahkan juga bahwa sahabat Nabi Nu'aiman melihat penjual madu yang kepanasan setelah berkeliling menjajakan dagangannya. Namun sayangnya tidak ada yang terjual. Nu'aiman kemudian menghampiri sang penjual madu tersebut dan mengajaknya ke kediaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia hendak memberi hadiah kepada Rasulullah dengan madu tersebut. Nu'aiman pun meninggalkan penjual madu tersebut setelah menitipkan beberapa pesan kepadanya. "Aku akan pergi karena masih ada urusan. Sebentar lagi penghuni rumah itu akan keluar dan membayar kepadamu harga madu." Lantas sang penjual madu itu pun mengetuk rumah Rasulullah dan memberikan madu tersebut kepadanya. Tentunya Rasulullah merasa tersentuh dengan madu yang dianggapnya adalah hadiah untuknya. Hingga Rasulullah pun membagikan madu-madu itu kepada para sahabatnya yang lain. Ketika beliau sedang membagikan madunya, sang penjual madu berteriak, "Wahai Rasulullah, bayarlah maduku." Rasulullah yang mendengar itu sedikit terkejut dan langsung memahami situasi. "Ini pasti perbuatan Nu'aiman," kata beliau sembari menggeleng-gelengkan kepala. Tidak lama setelah kejadian itu, Rasulullah pun memanggil Nu'aiman untuk menemuinya. Beliau meminta penjelasan maksud dibalik perilaku dari Nu'aiman tersebut. Namun, justru jawaban yang datang dari Nu'aiman lagi-lagi mengukirkan senyum di wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nu'aiman berkata, "Aku ingin berbuat baik kepadamu ya Rasulullah, tapi aku tidak punya apa-apa." Melalui cerita ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seakan memaklumi sifat Nu'aiman yang suka mengusilinya, namun sesungguhnya memiliki hati yang baik.
Hal serupa juga pernah dikisahkan saat Rasulullah sedang duduk dengan para sahabat. Nuaiman membagikan sejumlah makanan kepada mereka. Setelah makanan tersebut habis disantap oleh Rasulullah dan yang lain, tiba-tiba Nuaiman berkata, "Ya Rasulullah, ini penjualnya, tolong engkau bayar." Rasulullah yang mendengar itu pun bingung dan terkejut, hingga pada akhirnya Rasulullah memakluminya dan mengajak para sahabat yang lain untuk ikut menebus bersama makanan yang telah mereka santap tersebut. Berdasarkan kisah-kisah yang telah kita bahas, dapat terlihat sisi kepribadian santai yang dimiliki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab tidak selamanya kehidupan beliau berjalan kaku dan formal. Ada kalanya kehidupan Rasulullah diwarnai dengan momen-momen bahagia bersama dengan para sahabatnya. Wallahu a'lam.